Halo teman-teman, welcome to BBB, Bincang-Bincang Bermanfaat. Bersama dengan aku Novi Rianindra dan rekan aku Wina Putri Natasha. Oke, saat ini kita mau bincang-bincang membahas topik apa nih Kak Wina? Kita mau ngebicarain tentang aktualisasi diri pada generasi Z nih Kak. Aktualisasi diri pada generasi Iya. Z. Topiknya seru banget. Betul sekali. Tapi kurang afdol kalau hanya kita doang yang bincang-bincang nih Kak Nah, Wina. makanya itu kita udah mengundang bukan hanya satu Kak Novi. Bukan hanya satu. Tapi kita punya 3 narasumber. Langsung 3. Yang cantik-cantik dan mereka juga merupakan generasi Z. Wow, Kak. langsung generasi Z berarti Yes. punya pengalaman juga Betul yang bisa sekali. di-sharingkan kepada Benar. teman. Tanpa berlama-lama lagi nggak sih Yes. Kak? Oke, kita panggilkan ketiga narasumber kita. Oke. Halo Kakak-kakak. Halo. Halo. Apa- Cantik-cantik sekali ya Kak Wina. Apa kabarnya hari ini Kak? Puji Tuhan baik. Baik sekali. Oke, sebelum kita masuk lebih Yes, dalam nih Kak Wina, betul. kita juga harus mau kenalan. Bener, kita harus kenalan dulu. Siapa Oke. tahu teman-teman yang nonton bertemu dengan 3 kakak cantik ini bisa disapa. Betul. Oke, kalau gitu dipersilahkan dari kakak yang sebelah kiri saya. Oke, perkenalkan nama aku Kezia Angelika, bisa dipanggil Cia. Mungkin saat ini kesibukan aku kuliah karena aku mahasiswa semester 3 Semester tiga. dari Universitas Kristen Indonesia. Oke, Begitu. thanks. Kakak yang baju ke putih. tengah, Oke, nama aku Emaya. Biasa teman-teman aku panggil Emai atau Maya. Aku juga mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. Oke, seangkatan. Seangkatan. Sekelas, Satu sekelas. kelas. Sekelas juga, oke. Oh. Yang terakhir nih ya. Yang terakhir Oke, nih boleh ya, kakak. Silahkan. Perkenalkan nama aku Ayu, teman-teman aku biasa manggil aku Ayu juga. Aku mahasiswa semester 3 dari Universitas Kristen Indonesia. Kebetulan kita sekelas juga. Satu kelas, Iya. satu program studi juga. Betul, Betul. betul. Oke, berarti memiliki juga pengalaman yang sama, bisa dikatakan seperti itu? Bisa, benar. bisa Oke. dikatakan. Kita masuk gak sih Kak Wina? Betul, kita tanya langsung tanya aja ya Kak Novi ya tentang Generasi generasi Z. Z. Kakak kan termasuk generasi Z nih. Emangnya Generasi boleh nggak sih Z kasih ini- tahu ke teman-teman yang di rumah generasi Z itu lahiran dari tahun Tahun berapa berapa? sampai tahun berapa? 1997 Iya, ya. sampai 2012. 97 sampai 2012. 2012. Berarti termasuklah kita juga ya Betul, Kak Wina? termasuk. Iya. Iya. Masih termasuk generasi Z Iya. kita. Oke, karena kita membahas tentang aktualisasi pada generasi Z, kita juga generasi Z. Kita mau nanya nih sama kakak-kakak di sini, pandangan kakak tentang aktualisasi diri itu apa sih? Aktualisasi diri kalau menurut aku itu adalah bagaimana kita menunjukkan kemampuan kita mengembangkan kemampuan yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi masih berkaitan dengan kemampuan bagaimana kita menunjukkan dan bagaimana kita mengembangkannya Oke, gitu. kemampuan menunjukkan diri ya. Iya. Kak? Betul. Sama halnya dengan aktualisasi diri. Kalau menurut aku pribadi, gimana cara kita menerima keadaan yang apa yang sudah ada di dalam diri kita dan kita mau untuk mengembangkan serta menggali potensi serta minat bakat yang ada dalam diri kita begitu. Oke, sebelum Betul. menunjukkan kita harus kenali dulu diri Iya, kita. betul, Oke. betul. Jadi Iya. kayak Maya, Menurut kurang lebihnya sama sih, itu lebih kepada proses pengembangan diri kita, Oh. menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kita, seperti itu sih. Oke. Tapi aku mau nambahin dikit sih, kalau aktualisasi diri sendiri itu berguna untuk diri kita sendiri dan juga nantinya akan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita gitu. Betul. Bisa disimpulkan ya Kak Wina, yang tadi kita bisa tahu untuk teman-teman, kita kenali dulu diri Kenali, kita, baru kita kembangkan Kembangkan potensi yang potensi ada yang kita punya. agar bermanfaat juga bagi orang-orang di Orang sekitar sekitar. kita. Betul Oke. sekali. Itu aktualisasi menurut kakak-kakak ya. Nah,
karena tadi kan kakak sudah menjelaskan tentang definisi aktualisasi diri. Nah, menurut kakak sendiri dari Kak Emaya, Kak Cia, dan Kak Ayu, apakah sudah bisa mengaktualisasikan dirinya? Eh, Jadi kalau untuk aku pribadi, aku udah bisa mengaktualisasikan diriku. Bisa dikatakan 75% gitu. 75%. Iya, jadi sudah sempurna aku bisa mengaktualisasikan diriku. Kenapa aku bisa bilang aku sudah mengaktualisasikan diriku? Karena aku sudah bisa mengenali diriku sendiri. Oke, Aku itu udah yang paling tahu penting. di mana potensi diriku. Oke, Aku udah oke. bisa mengembangkan, setelah aku kenali, aku bisa mengembangkan aktualisasi diriku. Oke, Jadi seperti itu. oke. 75%. Iya, Kalau betul Kak Ayu. banget. Kalau Kak Emaya sendiri? Kalau aku lebih di bawah Kak Ayu. Mungkin aku masih 65%-nya. Oke. Kak Ayu tadi udah dapat memahami diri Kak Ayu, aku juga sebenarnya udah bisa memahami diri aku, tapi belum sepenuhnya masih 65%. 65%. Betul. Tapi tidak berhenti di situ kan kayak Tidak, Maya. aku tetap harus berjuang, harus tetap mengasah dikembangkan, potensiku, benar betul. tadi. Ya, Dari kalau Kak Kezia? aku sebenarnya lebih mirip ke Ayu ya. Oke. 75-80 sekitar segitulah, karena aku ya emang udah cukup mengenali diri aku ini seperti apa, aku maunya bagaimana, aku bisa menentukan tujuan aku ke depannya mau seperti apa, karena aku yakin banget masa depan itu tidak ditentukan oleh orang lain melainkan dari diri kita sendiri, begitu. Oke, senang ya Kak rasanya kita Iya. mendengarkan ketiga pembicara Berarti kita kita. nggak salah mengundang Iya, narasumber tidak nih, salah Kak. karena sudah berpengalaman teman-teman. Dan sudah bisa mengaktualisasikan Iya. dirinya. Nah, karena mereka sudah berpengalaman, sudah bisa mengaktualisasikan Mengaktualisasikan diri diri. mereka, kita tanya teman-teman, caranya tuh bagaimana sih cara Kak? supaya Boleh gak bisa sih? mengenali diri, Benar. mengembangkan potensi Potensi itu seperti kita. apa sih tips dari Kakak kakak-kakak? semuanya. Oke, kalau aku pribadi ya, ini yang berdasarkan dari pengalaman hidup aku aja mungkin. Kalau kita kebetulan dari program studi bimbingan dan konseling, nah pastikan kita juga di situ belajar banget tentang psikologi, tentang kejiwaan. Nah, jadi untuk kalau dikatakan bagaimana sih caranya agar kita bisa mengaktualisasikan diri, jadi yang membuat kita bisa mengaktualisasikan diri itu adalah yang pertama lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh gitu. Orang-orang di Oke. sekitar dan pengalaman hidup pastinya. Pengalaman hidup Iya, ya. jadi pasti kita pernah merasakan yang namanya sebuah kegagalan, betul yang sekali, namanya kesalahan. Kita tidak akan tahu yang namanya kebenaran kalau kita tidak tahu yang namanya kesalahan. Kita tidak akan tahu yang namanya cantik seperti apa kalau kita tidak menemukan dulu nih yang jeleknya itu seperti apa. Iya, Introspeksi diri iya bisa benar. dikatakan. Evaluasi diri, introspeksi Evaluasi diri diri. dan kita harus mempunyai niat dalam diri kalau kita itu mau berusaha, mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Oke. Berarti poin dari Kak Keja, tips dari Kak Keja tadi kalau kita mau mengaktualisasikan diri, kita harus benar-benar mengenal diri sendiri, terus kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Kita tahu kalau kita mau cantik ya kita harus tahu nih jeleknya gimana. Kalau kita mau tahu keberhasilan ya it's okay untuk gagal dulu, bener nggak Kak Oke. Keja? Itu poin dari Kak Keja. Kalau dari Kak Emaya Emaya? tipsnya? Sama yang paling penting itu pengembangan diri ya. Pengembangan diri. Iya, balik lagi ke mengenal diri kita sendiri, mengetahui apa yang ada potensi dalam diri kita, bagaimana dari situ kita dapat mengaktualisasikan diri kita. Oke. Pokoknya intinya sebelumnya sih kita harus memahami tentang diri kita, minat dan bakat yang kita Kita punya. Jangan capek untuk mengeksplor, Betul. mencari terus. Benar. Oke, tipsnya itu teman-teman, jangan capek. Kita setiap manusia kan pasti punya bakat Bakat, yang benar. sudah yang diberikan Iya, sama Tuhan. harus dieksplor Harus terus ya, dieksplor Novi. teman-teman, Benar. benar sekali. Kalau dari Kak Ayu? Kalau dari aku, teman-teman bisa mencoba sesuatu yang baru gitu. Teman-teman mungkin bisa ikut organisasi, ikut kepanitiaan. Jadi dalam organisasi itu mungkin diberikan job desk baru. Teman-teman bisa tuh mengembangkan kemampuan dirinya di situ. Dan juga kalau untuk aku pribadi, ikut organisasi itu bukan hanya organisasi yang ada di lingkungan kampus Saja, gitu, lingkungan sekolah, tapi di lingkungan luar gitu. Sama mengeksplor hal baru itu kalau kita gagal nggak apa-apa, kita coba lagi. Yang penting Coba kita udah lagi. punya pengalaman gitu. Punya Kita udah pengalaman, iya. benar. Kita gali tuh, oh kemarin aku gagalnya karena apa, sehingga aku bisa memperbaiki lagi. Aku coba lagi. Oke, berarti kembali lagi yang disampaikan ke Cia, evaluasi diri, Iya. introspeksi diri, biar Betul bisa banget. menemukan, oh ini yang terbaik untuk aku.
Kita Iya. coba lagi. Jangan capek untuk mengeksplor diri teman-teman. Berarti 3 poin yang bisa kita ambil teman-teman, tips dari kakaknya. Yang pertama, mengevaluasi diri. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus mengevaluasi diri. Jadi saat kita mencoba sesuatu hal yang baru yang tadi Kak Ayu bilang, kita evaluasi dan kita memahaminya. Nah itu yang tips dari kakak-kakak ini yang kasih, karena dan jangan takut untuk mencoba Hal-hal hal-hal baru. baru. Betul, Keluar setuju dari banget. zona nyamannya. Nyaman. Oke, Benar-benar. masuk. Oke, nah kita sudah tahu nih tips dari kakak-kakak tentang mengaktualisasikan diri. Kakak-kakak, kita mau tanya sebelumnya, menurut kakak-kakak literasi di generasi Z itu seperti apa ya? Kalau menurut aku pribadi, sejauh ini aku masih melihat kurangnya budaya atau literasi membaca di generasi Z gitu. Oke. Karena juga masih banyak mungkin poster-poster atau banner-banner yang menuliskan bahwa ayo tingkatkan budaya membaca, tingkatkan literasi membaca. Bahkan pemerintah sekalipun masih membuat himbauan-himbauan yang harus kita baca gitu. Iya. Mengingatkan. Jadi kan dari situ juga kelihatan kalau misalnya kita itu masih kurang dalam budaya membaca gitu. Nah, karena kita mau ngebahas nih kakak tentang piramida Maslow. Jadi ada satu artikel, salah satu tokoh yang terkenal mungkin teman-teman sudah tahu ya, yaitu Abraham Maslow. Dia punya teori tentang kebutuhan-kebutuhan manusia. Itu Untuk ada mengaktualisasikan untuk mengaktualisasikan dirinya. Ada diri. 5 kebutuhan Kakak Betul, Wina. yang pertama itu ada fisiologis, yang kedua ada rasa aman dan nyaman, yang ketiga ada rasa cinta, Cinta. dan Yang kasih keempat, sayang, yang keempat ada penghargaan, dan yang diri, terakhir itu aktualisasi diri. Setuju nggak sih Kakak dengan 5 kebutuhan yang kebutuhan. disampaikan oleh Abraham Maslow ini? Iya. Setuju sih, karena ya yang namanya seseorang membuat teori itu pasti udah dipikirkan matang-matang ini seperti apa dan pasti ada artinya seperti itu. Oke, karena kakak-kakak ini sudah setuju, berarti kita bisa masuk ke dalam isu-isu nggak sih Kak? Iya, betul. Suatu masalah yang sering terjadi di generasi Z ini, Iya, mungkin nanti benar. bisa ditampilkan ya Kakak. Betul, Yang betul. pertama, isu tentang barang branded. Iya. Nah, sekarang tuh banyak banget generasi Z mengatakan kalau mereka itu mengoleksi barang-barang branded itu karena kebutuhan fisiologisnya. Untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Dari kakak-kakak Dari setuju yang- dengan apakah setuju statement-statement ini? Kalau aku pribadi sih kurang setuju ya kalau lebih mengutamakan barang branded gitu. Karena menurut aku kebutuhan dasar kita ya fisiologis itu ya berkaitan sama makanan. Kita harus memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Kita makan yang kenyang, kita dapat tempat tinggal yang nyaman. Kalau kita udah makannya udah memenuhi kebutuhan kita dalam hal makan udah mencukupi, bisa-bisa aja beli tas branded gitu, tapi kita harus tahu dulu, kita nggak boleh memaksakan kehendak gitu. Kalau emang kita mampu ya udah nggak apa-apa, kalau nggak mampu mendingan nggak usah gitu. Kalau menurut aku juga tas branded itu bukan menjadi salah satu yang paling utama juga gitu. Bukan kebutuhan utama kebutuhan untuk prioritas. saya, apalagi kita yang mahasiswa ya. Betul, Kak. betul. Kebutuhan Benar, utama. benar. Jadi Harus- sebenarnya kebutuhan fisiologis itu lebih ke kebutuhan dasar. Kebutuhan sebenarnya. dasar. Ya, seperti makan, Makan, istirahat, Istirahat. pakaian untuk menutupi badan seperti itu. Jadi kalau mungkin barang branded menurut aku sih bukan kebutuhan fisiologis itu. Tapi kalau ada orang yang mengatakan kalau misalnya barang branded ini merupakan kebutuhan fisiologis dia, it's okay, nggak apa-apa, namanya It's okay. pilihan orang Pilihan, berbeda-beda gitu. Nah tapi balik lagi karena kita topiknya ini juga Gen Z, apalagi Gen Z sekarang seperti kita masih mahasiswa, belum bekerja, belum punya penghasilan, kita nggak usah maksain untuk beli-beli barang-barang yang mahal. Padahal sebenarnya kita itu nggak mampu, kita itu masih banyak kebutuhan lain yang lebih penting daripada tas branded ini gitu. Jadi kalau aku pribadi sih aku kurang setuju
barang branded dijadikan sebagai kebutuhan fisiologis begitu. Kebetulan jelas. Kecuali mungkin kalau orang-orang yang di generasi Z itu udah memiliki penghasilan. Betul. Bisa Betul dikatakan banget. self Self-reward. reward buat Ya, mereka ya. benar, Tapi benar. untuk kayak kita mahasiswa, teman-teman juga yang mahasiswa, untuk barang-barang branded mungkin bisa kita katakan jangan jadikan kebutuhan yang utama. Betul, Iya, betul, betul. Sebenarnya sama aja sih Kak Novi dengan orang-orang yang sudah berpenghasilan. Jangan sampai mereka memprioritaskan bahwa dengan mereka membeli barang-barang branded itu supaya kebutuhan fisiologisnya terpenuhi. Sebenarnya sama saja seperti kita mahasiswa ya. Jadi jangan sampai kita salah memprioritaskan apa yang jadi kebutuhan kita Kak Novi. Oke, berarti harus pintar-pintar juga Iya, untuk memilih bagaimana. benar-benar. Jadi kalau ada yang bilang jangan beli barang yang kita perlu, tapi yang kita butuhkan. Butuhkan, Karena benar sekali. seringkali itu kita cuma beli tapi ternyata kita nggak butuh Kak. Benar, karena lucunya doang. Iya, betul. Dan benar. itu sering Saya terjadi lihat, sama kadang kita pun juga Iya, seperti tanpa itu pasti, sadar. Kak, tanpa Iya, benar, sadar. tanpa Kita sadar. Beli barang-barang pas udah kita nyampe rumah loh, ternyata kita nggak butuh barang itu. Oke. Berarti ini sebuah pengingat juga Iya, buat teman-teman yang untuk menonton. benar Kak Novi. Mengingatkan kita untuk membeli barang yang kita butuhkan saja. Yes, apa yang jadi prioritas Tas utama kita. Oke. Kak. Isu yang kedua nih Kak Wina, kita Isu bahas yang apa? kedua tentang FOMO nih Kakak tahu dong ya FOMO itu FOMO. apa. Sudah Nah, tidak asing mungkin sudah ya di nggak generasi asing. Z. Benar. Nah, apakah menurut kakak dengan FOMO itu akan menghambat diri kita untuk mengaktualisasikan diri kita? Oke, jadi aku jelasin dulu sebelumnya Oke. untuk teman-teman yang nonton mungkin nggak tahu apa arti FOMO. Jadi FOMO itu bahasa Inggris, singkatan dari bahasa Inggris fear of missing out, di mana artinya adalah merasa tertinggal dalam suatu aktivitas atau kegiatan tertentu. Misalnya nih, aku kasih contoh ya Kak ya. Yes. Boleh Kak. Kak Emaya punya kayak tadi barang branded. Nah, barang branded. Aku jadi FOMO, aku juga punya barang branded kayak Kak Emaya. Padahal sebenarnya aku nggak mampu. Nah, bagaimanapun caranya aku harus punya barang branded. Jadi aku memaksakan orang tua aku untuk meminta uang orang tua untuk beli barang branded tersebut. Nah, itu kan merugikan orang tua sebenarnya, merugikan orang lain gitu. Nah, jadi lebih baik kita apa adanya aja. Tapi itu kan bisa dibilang FOMO yang negatif. Jadi sebenarnya ada loh FOMO yang positif. Oh, Nah, aku ada kasih contoh juga lagi. Ada. FOMO positif. Tadi udah kayak Maya. Sekarang Kak Ayu misalnya. Oke, Kak baik. Ayu memenangkan satu perlombaan atau satu kejuaraan. Aku merasa, wah gila keren banget nih Kak Ayu bisa memenangkan perlombaan tersebut. Jadi aku tuh FOMO, aku juga pengen seperti Kak Ayu. Aku harus bisa memenangkan perlombaan juga seperti Kak Ayu. Nah itu kan menjadi motivasi dalam diri kita. Jadi kita membangun semangat dalam diri. Aku mau seperti Kak Ayu. Itu kan FOMO yang positif, yang membangun, yang mensupport diri sendiri seperti itu. Nah jadi sebenarnya tergantung persepsi masing-masing orang melihat arti FOMO yang sebenarnya itu seperti apa sih begitu. Oke, kita diingatkan kembali Iya, untuk ternyata- mengubah persepsi kita Iya, tentang benar. FOMO. Ternyata FOMO itu Ada positifnya ada juga positifnya ya. juga, Iya, ya. benar. Saya kira itu negatif doang loh, Iya, Kak Lina. benar-benar. Karena kan kita kalau FOMO kan kadang orang tuh mengartinya ikut-ikutan. Ikut-ikutan, Iya, terus tapi iri. iri, Ah, iya benar. benar. Tapi ternyata ada loh FOMO yang positif, yang tadi Positif, Kak Cia kasih contoh. Tergantung pandangan masing-masing seorang bagaimana seperti itu sih. Oke, kalau menurut Kak Emma ya bagaimana tentang FOMO ini? Aku juga setuju sih kalau kita FOMO-nya lebih ke arah yang negatif. Kalau kita FOMO ke arah yang ke Positif, positif. positif. Kalau kita FOMO ke arah yang positif kan kita menjadi lebih baik. Itu menjadi Termotivasi. motivasi kita. Motivasi Ya, kita. benar. Kayak tadi Kak Ayu lebih berprestasi, kan itu memacu kita untuk juga berprestasi seperti Kak Ayu. Ya, Jadi betul. aku setuju untuk kita FOMO ke arah yang positif. Oke. Berarti lingkungan juga bisa Berpengaruh. Berpengaruh Oke, sebenarnya. sangat berpengaruh teman-teman. Oke. Kalau aku pribadi ya hampir sama sih jawabannya. Kalau FOMO itu tergantung dalam hal apa. Cuma aku pernah punya pengalaman juga waktu zaman-zaman SMA dulu. Aku Oke, punya baik. teman, dia tuh terlalu FOMO dan FOMO-nya ke arah negatif gitu. Jadi kalau dia ngelihat ada temennya yang beli barang gitu, beli baju atau beli apa-apa, beli apapun yang beli
baju baru misalnya gitu, dia tuh pengen, dia juga harus membelinya, harus punya gitu. Oke. Dan kalau emang dia kalau punya duit ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi dia ini nggak punya gitu, dia nangis lah ke mamanya gitu. Haruslah dibeliin ini harus mau baju baru gitu. Jadi mamanya lagi nggak punya duit, mamanya minjam lah ke tetangga, Jadi beban juga Kak. ke mamanya. Beban. Iya. Oke. Jadi Berarti FOMO negatif ini juga bisa menyusahkan orang menyusahkan lain. orang lain Menyusahkan. gitu. Menyusahkan. Bukan hanya menyusahkan diri sendiri, tapi orang-orang di sekitarnya Orang juga sekitar. kan merasakan gitu, merasakan hal pedihnya. Gitu. Jadi harus di stop nih teman-teman karena sudah ada langsung cerita nyata. Contoh nyata. Untuk yang teman-teman yang sekarang masih FOMO ke arah negatif, mari kita stop karena itu bukan merugikan teman-teman saja tapi merugikan orang-orang di sekitar Betul, teman-teman. berarti FOMO yang negatif itu menghambat kita mengaktualisasikan diri. diri. Tapi kalau FOMO yang positif, mempercepat kita Iya. untuk Membantu semakin kita. Iya, betul. mengaktualisasikan diri ya. Betul Betul. banget, Kak. Wah, luar biasa nih Oke. kakak. Seru banget ya Kak Wina Betul, membahas betul. tentang isu-isu ini. Benar. Berarti kita akan masuk ke dalam sesi masukan Iya, dari betul. 3 Kita mau pembicara dengar kita yang tadi kan cantik-cantik ini. iya kakak sudah bisa mengaktualisasikan diri. Nah kita mau dengar dari ketiga kakak-kakak ini bagaimana cara kakak-kakak mengedukasi teman-teman di rumah, mengedukasi generasi Z yang masih belum bisa Mengaktualisasikan mengaktualisasikan diri dirinya. mereka. Mungkin dari Kak Ayu. Kalau untuk teman-teman yang belum bisa mengaktualisasikan dirinya, aku mau bilang teman-teman, ayo bangun, kita berjuang, kita gali diri kita sendiri, kita kembangkan potensi diri kita. Kita masih di usia-usia saat ini, masih 20 tahun, masih 18 tahun, masih usia produktif Iya, lah. bisa dikatakan produktif Iya. ya. Jadi kalau bisa sekarang, kenapa nanti Iya, gitu? kenapa nanti? Benar, Iya, benar, betul benar. banget. Jadi kayak masa-masa sekarang kita gali, kita Coba banyak kembangkan. hal ya, Iya, Kak. kita Benar-benar. kumpulkan semuanya gitu. Jadi di masa tua kita tinggal menikmati bareng anak cucu kita nanti gitu. Oke. Jadi seperti itu. Wow, masukannya keren sekali Masukan Kak dari Iya. Wina. aku catat nih Kak Novi, masukan dari Kak Ayu tadi bilang bangun, ayo yang masih tidur di rumah bangun, berjuang. Jangan males-malesan, Jangan masih males-malesan. jangan mager. Iya, kembangkan Oke. potensi yang kita punya. Jadi kalau tadi kata Kak Ayu bilang kalau bisa sekarang kenapa harus nanti? Iya, benar sekali. Nah, itu masukan dari Kak Ayu. Kalau dari Kak Emma ya? ya, Tapi kalau belum bisa mengaktualisasikan diri ya nggak apa-apa. Karena waktu timing orang untuk sukses itu kan berbeda-beda ya. Kak. Oke, Iya. benar-benar. Start orang berbeda-beda, Berbeda-beda. finishnya juga berbeda-beda. Ya. Jadi kalau kamu melihat Kak Ayu sekarang udah sukses dan aku belum, mungkin kita jangan kayak males lah, Jangan minder. Jangan minder. minder. Kita mah harus memotivasi diri kita Iya. lagi. Kita ubah pandangan Betul. tersebut, bukan membuat kita lebih jatuh lagi, Iya. tapi Kita lebih harus termotivasi. Termotivasi Oke. untuk seperti Kak Ayu. Ayu, Har- oke, oke. Jadi ya balik lagi ke tadi, timing orang berbeda-beda. Beda-beda. Kita tetap harus berjuang, tapi jangan menyerah, tetap berjuang. Oke. Sadar akan kemampuan kita juga Iya, ya, betul. Kak. Jangan Istirahat. memaksakan Jangan tahu kehendak. devosi. Iya, betul. betul. nah itu kalau masukan dari Kak Emma Emma ya. ya. Nggak apa-apa teman-teman belum bisa mengaktualisasikan diri, tapi tetap harus berusaha. Berusaha, Harus berjuang. berusaha dan nanti timingnya pasti tepat. Ada waktunya lah. Ada waktunya. Benar, Tapi benar. apa salah gak untuk dicoba? Dicoba. Iya, benar. benar. Pasti Sebenarnya harus balik dicoba. lagi ya ke Kak Ayu tadi, walaupun timing orang berbeda-beda, tapi ya dicoba aja sekarang iya. gitu. Coba banyak hal sekarang. Itu dari Kak Emma Emma ya. ya. Sekarang kita mau dengar dari Kak Cia sendiri seperti apa masukan untuk Kurang teman-teman. lebihnya sama ya seperti Kak Ayu dan Kak Emma ya. Tapi kalau ke aku pribadi ini aku lebih ngasih ke masukan untuk teman-teman semua, apalagi Gen Z. Pandai-pandailah memilih pergaulan, lingkungan pertemanan, karena pesan dari aku seperti ini, seperti apa nasib kalian 5 tahun yang akan datang ditentukan dengan siapa kalian bergaul saat ini, Betul. ditentukan dengan apa yang kalian baca, ditentukan dengan apa yang kalian dengar, ditentukan dengan apa yang kalian lihat. Jadi pandai-pandailah membawa diri dan jangan mudah menyerah, terus bersemangat untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Itu sih. Berarti Kak Cia setuju dengan statement kita tuh harus pilih-pilih teman. Benar. Karena kadang-kala kalau kita berada di lingkungan yang toksik nih, misalnya di circle pertemanan yang toksik yang seperti tadi, temennya punya barang branded, kita harus
padahal bukan dari kitanya yang mau ikut-ikutan, tapi karena dipaksa sama lingkungan tadi. Karena Lu- gengsi juga. Iya, karena gengsi, apalagi anak Jakarta zaman sekarang, iya, betul. tahu lah ya seperti Iya, apa iya. pergaulannya. Nah, jadi kan itu menjadi beban juga di kita toh. Oh ya, Nah, benar-benar. jadi kita mau nggak mau karena gengsi itu biar dianggap keren juga, biar diterima di Biar lingkungan. dianggap gaul nggak Iya, sih, Kak? benar. Nah, jadi kita harus mengikuti, mengikuti. flow-nya mereka Iya, gitu. harusnya Nah, mereka, jadi benar. menurut aku jadi diri sendiri aja sih. Yang seperti aku bilang di awal, menerima keadaan kita apa adanya Apa begitu. adanya. Iya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih menganggap pilih-pilih teman itu tuh nggak baik, Nggak baik. ternyata teman-teman pilih-pilih teman itu harus, Iya, keharusan. Nah, bukan Betul, berarti kita nggak boleh Nggak berteman boleh dengan orang yang toksik, bukan. Iya. Boleh berteman tapi mungkin Ada batasan. iya betul, betul. Oke. Jangan terlalu intens seperti itu Oke. sih. Iya. Oke. Kita harus menyadari diri, kemampuan kita, sehingga kita tidak terbawa arus. tidak terbawa arus. Nah, Harus punya prinsip, pendirian Prinsip, gitu. pendirian. punya Iya, benar prinsip. sekali. Nah, jadi teman-teman tuh Kak, yang dibilang Kak Keija tadi harus pandai-pandai bergaul karena nasib 5 sampai 10 tahun ke depan itu ditentukan dari bagaimana kehidupan kita sekarang, kita berteman sama siapa, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan pandai-pandai membawa diri. Tadi yang Kak Novi bilang boleh bergaul sama siapa aja ya Kak, tapi harus punya batasan teman-teman. Ada batasan. Oke. Seru banget ya Kak Bina. Betul, seru sekali pembicaraan kita tentang Wow. mengaktualisasikan Aktualisasi diri di diri. generasi Z ya. Tapi semoga teman-teman juga bisa menyerap nih apa yang Ya, kita apa yang kita sampaikan. sampaikan, yang tadi kakak-kakak masukan-masukan, tips-tips yang diberikan oleh ketiga kakak-kakak ini, mengedukasi teman-teman, mengedukasi generasi Z yang ada di rumah. Kami juga meminta maaf kiranya ada kata-kata yang kurang berkenan. Iya, benar. Oke, kita sudahi Oke, saja kali kita ya Kak sudahi Wina. saja, betul, karena pembicaraan kita karena Ada kesibukan lain ya Kak? Iya. Iya, sebenarnya oke. masih bisa dipanjangin ya Kak Oke, pembicaraan kita, oke. cuma takut nanti makin panjang podcast kita, jadi Oke. kita sudahi saja. Podcast selanjutnya mungkin Podcast kita akan boleh, membahas. boleh. Kita Bisa tunggu kali ya. episode Oke, kita next akan episode. bincang-bincang bermanfaat Banget lagi. Kak Berarti Novi. teman-teman tunggu aja. Iya. Stay tune. Stay Pokoknya tune. jangan lupa di like video kita, di komen, tinggalkan jejak supaya nanti kalau kita punya video baru teman-teman bisa Bisa. nonton gak ketinggalan. Benar sekali. Nanti ada part 2-nya. Ada part Iya. 2. Iya. Komen aja kali kita topiknya apa lagi Ya, ya. betul Boleh, teman-teman. boleh, boleh. Komen di bawah kita mau ngebahas apa sih di bincang-bincang bermanfaat ini. Oke. Wah. Seru sekali ya Kakak Wina. Oke. Sebelumnya kami mengucapkan terima Terima kasih, kasih ya kepada kepada Kak Aya, Kak tiga Cia, pembicara Kak ini Maya. yang sudah mau berbagi ilmu yang Iya, sangat sudah mau sharing-sharing bermanfaat, bersama dengan kita. menambahkan ilmu baru. Menurut aku ini suatu yang hal positif juga Benar. untuk teman-teman tonton, teman-teman terapkan ilmu-ilmunya. Yes. Tapi jangan cuma hanya ditonton Kak, Oh, benar. tapi langsung ada actionnya Oke, Kak, langsung ada dilakukan. actionnya. Jadi Oke. habis ditonton, yuk teman-teman bangkit. Tadi kata Kak Ayu apa? Bangun, bangkit berjuang. Jangan mager. Jangan mager. mager. Iya, karena tadi yang terakhir itu bener loh. Teman-teman kalau sekarang kerjaannya cuma tidur, bermalas-malasan, pasti 5 tahun ke depan ya udah tau lah ya jadi apa ya. Jadi nggak ada bayangannya. Iya, sudah ada bayangannya. Anak muda zaman sekarang tuh tidur tapi banyak mimpi yang tinggi banget tapi nggak Banyak mau bekerja. halu. Iya, banyak halu tapi nggak ada actionnya Actionnya, ya, benar. nggak ada apa yang dikerjakan. Wah, Tapi kalau halu ada keren. actionnya itu bagus. Gak ya. apa-apa. Iya. Satu Kak, ora et labora, andalkan Ora. juga Tuhan Yesus. andalkan ada lagi tuh Tuhan. masukannya Iya. teman-teman. Andalkan labora. Tuhan di setiap langkah hidupmu ya teman-teman. Iya, orat labora artinya apa Kak? Mungkin teman-teman di rumah nggak ada yang tahu. Oke, jadi kita berdoa dan berusaha gitu. Berdoa dan Kita berusaha. berusaha, kita bawa juga Tuhan. Tapi kalau kita hanya berdoa saja tapi nggak ada usaha sama sekali ya hasilnya nol nanti. Jadi harus balance ya, harus 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 seimbang. balance, seimbang. Iya, Oke. seimbang. Wah, Oke. banyak lagi kan Banyak. Kak. Kita Padahal sudah mau ditutup Iya. ya podcastnya, tapi ada aja masukan-masukan, Masukan. motivasi yang diberikan. Oke, Kak Novi, mungkin ini aja yang bisa kita bagikan di bincang-bincang bermanfaat episode pertama. teman-teman tunggu, jangan takut karena kita juga akan membawakan topik lagi yang lebih bermanfaat lagi ya Kak Wina. Oke. Oke, terima Sekian kasih dari kita ya, Kak teman-teman. Wina. Iya. Sampai Sampai- jumpa. Sampai di jumpa next video. di next video Bincang-bincang bermanfaat. Bye.